pagi anak-anak, salam sehat, salam Imago Dei. Apa kabarmu anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya nak ya. Baik, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan juga kami bersyukur ya Bapa atas napas kehidupan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami pada hari ini. Berkatilah kami ya Bapa agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar dengan mata pelajaran tematik. Tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Materinya yaitu tentang energi listrik. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Melalui video pembelajaran, siswa dapat memahami pengertian sumber energi listrik. 2. Melalui video pembelajaran, siswa dapat mengetahui jenis-jenis sumber energi listrik. 3. Melalui video pembelajaran, siswa dapat mengetahui jenis-jenis pembangkit listrik. 4. Melalui video pembelajaran, siswa dapat membedakan cara menghasilkan energi listrik dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dan PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. 5. Melalui video pembelajaran, siswa dapat menganalisis cara menyalurkan energi listrik. 6. Melalui video pembelajaran, siswa dapat mengaplikasikan cara menghemat energi listrik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan sumber energi listrik? Oke, sumber energi listrik adalah alat listrik yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Ada beberapa sumber listrik yang sering digunakan, di antaranya yaitu batu baterai, akumulator, dinamo, dan generator. Bagaimana listrik bisa dihasilkan? Listrik dihasilkan oleh pembangkit energi listrik. Energi tersebut berupa air di PLTA, uap di PLTU, gas di PLTG, uap dan gas di PTLGU, panas bumi di PLTP, nuklir di PLTN, diesel di PLTD. Sumber energi diesel tersebut adalah solar. Dari berbagai jenis pembangkit tenaga listrik, kita akan membahas pembangkit tenaga listrik dengan energi air. Nah, anak-anak, bagaimana listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air? Bahan dan alat penghasil energi listrik. 1. Aliran air. 2. Pintu air. 3. Katup pengaman. 4. Pipa air. 5. Pipa pesat. 6. Katup pengatur tekanan. 7. Turbin. 8. Generator. 9. Transformer. 10. Saluran transmisi. Nah, anak-anak, berikut proses menghasilkan energi listrik. Perhatikan gambar. Pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur katup pengaman. Kedua,
Air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya. Ketiga, energi potensial air masuk dan menggerakkan turbin. Keempat, energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kelima, energi listrik dari generator diatur tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Keenam, energi listrik dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Selain pembangkit listrik tenaga air berskala besar, masih ada pembangkit listrik dengan skala kecil. Namanya adalah PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Apa sih yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Oke, jawabannya adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro yaitu suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. Nah, silakan kamu simak bagaimana proses atau cara kerja PLTMH melalui energi potensial air yang akan digerakkan oleh turbin menuju generator, dan di generator nantinya akan diubah energi gerak menjadi energi listrik. Baik, silakan disimak. Ini dia gambar pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang ada di desa. Baik, anak-anak. Nah, adakah yang tahu apa manfaat dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Manfaatnya yaitu tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Oke, anak-anak, bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Coba dipikirkan ya. Nah, anak-anak, listrik bisa sampai ke rumah kita melalui proses distribusi. Yang pertama, listrik diproduksi atau dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik. Komponen utamanya turbin dan generator. Contoh pembangkit listrik yaitu PLTU, PLTA, PLTN, PLTB, dan sebagainya. Kedua, energi listrik disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi, yaitu saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Sistem transmisi adalah penyaluran energi listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ketiga, energi listrik masuk ke dalam transformator atau trafo. Transformator berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Transformator ada dua, yaitu transformator step up dan transformator step down. 4. Energi listrik ditransmisikan melalui SUTET. Energi listrik disalurkan atau didistribusikan ke pabrik atau perusahaan yang membutuhkan energi listrik cukup besar. 5. Energi listrik mulai disalurkan dari gardu induk ke gardu distribusi. Di gardu terdapat transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan, tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. 6. Energi listrik dari trafo penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana listrik sampai ke rumah kita? Oke anak-anak, berikut komponen utama penyaluran listrik. Yang pertama,
sistem pembangkit. Fungsinya untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. 2. Sistem transmisi. Fungsinya menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. 3. Sistem distribusi. Fungsinya untuk menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. 4. Transformator. Berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Oke, anak-anak, kamu tadi sudah menyimak kan bagaimana cara menghasilkan energi listrik, cara menyalurkan energi listrik. Jangan lupa, kita harus menghemat energi listrik. Adakah yang tahu bagaimana cara menghemat energi listrik? Oke, yang pertama ya, cabut stiker yang tidak digunakan. Kedua, gunakan lampu berjenis LED. Ketiga, matikan TV jika tidak ditonton. Keempat, nyalakan AC saat hanya diperlukan saja. Kelima, pilihlah alat elektronik yang hemat energi listrik. Oke, baiklah anak-anak, dengan demikian sudah selesai penjelasan dari Mem. Ini ada tugas yang harus kamu kerjakan. Dikerjakan dengan baik ya nak. Nanti kalau sudah selesai, silahkan kamu kirim tugasmu ke sekolah. Tetap semangat anak-anak Mem. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga proses belajar mengajar kami pada saat ini sudah selesai. Semoga apa yang kami dengarkan kami terima dapat menjadi bekal untuk masa depan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak Mem, terima kasih ya. SD Ignatius, salam Imago Dei. Tetap semangat, bye!